Saatnya Anda menyaksikan informasi ekonomi dan bisnis di Kompas Bisnis Saudara bersama saya Yan Rahman. Saudara, ada informasi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang merespons nilai tukar rupiah yang hampir menyentuh level psikologis Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Purbaya yakin nilai rupiah akan menguat secara perlahan. Purbaya bilang tidak ada alasan nilai tukar rupiah memburuk jika perbaikan dan roda ekonomi nasional berjalan dengan baik. Purbaya optimistis rupiah akan menguat 2 pekan ke depan. Ia menambahkan performa IHSG yang mencetak rekor tertinggi akan berdampak pada masuknya modal asing ke dalam negeri. Setelah melakukan rapat bersama DPR, Purbaya menilai perkembangan ekonomi akan lebih cepat karena adanya kebijakan sinergis antara Kementerian Keuangan, Bank Sentral, OJK, hingga LPS. Jadi ekonomi kita kalau belajar dan karena berbagai bersama ya akan cenderung menguat. Jadi untuk spekulator jangan selalu ambil posisi yang atau pemerintah ya. Kira-kira ekonomi kita akan membaik. Bersumber dari kurs tengah alias Disdor Bank Indonesia, sejak awal Januari nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ini terus tertekan. Pada 2 Januari, rupiah berada di level 16.725 per dolar AS dan terus melemah hingga menembus posisi terendah pada 20 Januari di level 16.981 per dolar. Pada 21 Januari ini menguat tipis di 16.963 per dolar. Sejumlah analis bilang banyak faktor yang menyebabkan rupiah kian loyo, diantaranya pelebaran defisit fiskal hingga tekanan inflasi. Saudara, selesai jeda Kompas Bisnis akan kembali dengan informasi dari World. Oke, baiklah, di sini saya dan teman saya akan menyampaikan kritik tentang berita tersebut, tentang hal-hal positif yang harus dibahas dan hal-hal negatif yang harus dibahas, serta kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari video tersebut. Mari kita lihat. Pertama, video lebih banyak menyoroti faktor eksternal seperti penguatan dolar Amerika Serikat dan ketidakpastian ekonomi global sebagai penyebab pelemah rupiah. Sementara itu, faktor-faktor domestik seperti produktivitas ekonomi, struktur impor, defisit transaksi berjalan, dan efektivitas kebijakan pemerintah belum dibahas secara mendalam. Padahal faktor-faktor tersebut juga berperan penting dalam menentukan kekuatan mata uang suatu negara. Kedua, penjelasan mengenai resiko dominasi fiskal masih bersifat umum dan kurang disertai contoh konkret yang mudah dipahami masyarakat. Akibat penonton yang tidak memiliki latar belakang ekonomi mungkin mengalami kesulitan untuk memahami hubungan antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan nilai tukar rupiah. Ketiga, video belum menyajikan data statistik yang cukup untuk memperkuat argumen yang disampaikan, misalnya tidak dijelaskan secara rinci besarnya pelemah rupiah perbandingan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN, maupun data arus modal asing yang dikeluarkan di Indonesia. Kehadiran data tersebut akan membuat analisis lebih objektif dan berbasis fakta. Keempat, video lebih berfokus pada dampak ekonomi tanpa mengulas secara mendalam dampak politik yang mungkin muncul akibat pelemahan rupiah. Padahal, penurunan nilai tukar dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memicu kritik publik, dan potensi mempengaruhi stabilitas politik apabila kondisi ekonomi terus memburuk. Hal-hal positif yang bisa kita ambil dari berita tersebut yaitu 1. Membahas isu intelektual, yang kedua menghadirkan narasumber yang kompeten, yang ketiga menjelaskan penyebab pelemahan rupiah, dan yang keempat meningkatkan literasi ekonomi masyarakat. Dan hal-hal negatif dari berita tersebut. Yang pertama,
kurang menjelaskan faktor domestik secara mendalam. Yang kedua, minim data statistik. Yang ketiga, istilah ekonomi sulit dipahami. Yang keempat, kurang membahas dampak sosial dan politik. Dan yang kelima, politik yang ditampilkan sangat terbatas. Secara keseluruhan, video ini informatif dan relevan untuk memahami isu pelemahan rupiah. Namun, pembahasannya akan menjadi lebih komprehensif apabila disertai data statistik yang lebih lengkap, penjelasannya lebih sederhana mengenai konsep ekonomi yang digunakan, serta analisis yang lebih mendalam mengenai faktor domestik dan dampak politik dan pelemahan nilai tukar rupiah.